آله وأصحابه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, kita kembali membacakan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih bab yang pertama, bab hukum-hukum taharah dan air. Dan sudah kita baca beberapa masalah. Masalah pertama terkait definisi taharah. Kemudian masalah yang kedua tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian masalah yang ketiga, air apabila tercampuri benda najis atau sesuatu yang najis. Yang keempat, masalah yang keempat, air apabila tercampuri oleh zat yang suci. Itu beberapa masalah, ya 4 masalah. Semoga antum semua bisa ingat ya masalah-masalah yang tadi diuraikan. Nah, untuk pengingat, jadi kesimpulannya terkait masalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Hafiz, apa diantaranya? Air es, sungai, terus sumur, terus apa lagi? Air laut, terus apa lagi? Mata air, ya. Baik. Kemudian Arman, air jika tercampuri oleh najis gimana? Ada rinciannya enggak? Ada. Apa rinciannya? Jika air tidak mencapai 2 kula dan tidak berubah warna dan baunya, itu tidak najis. Ya, jika air mencapai 2 kula, ya, tidak berubah 3 sifat, bau, warna, dan rasanya, maka tidak najis. Kalau lebih sedikit dari 2 kula, maka itu najis. Najis, ya. Katakan para ulama. Nah, sepakat berdasarkan hadis, ya. Hadis yang lebih khusus lagi, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilin khabath. Jika air mencapai 2 kulah, tidak akan terpengaruhi oleh najis. Sehingga pemahaman dari hadis ini, kalau kurang dari 2 kulah maka dia bisa menjadi najis kalau tercampuri najis. Baik. 2 kulah itu ukurannya berapa? 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 160,5 liter. Ya, 160,5 liter. Kalau galon yang besar itu kan 19 liter, ya. Galon yang besar itu 19 liter. Kalau yang ini 16 liter, ya, yang kecil. 16. Berarti 16 galon. Lebih sedikit, ya. Baru 2 kulah itu. Kemudian apabila air tercampuri oleh zat yang suci, semacam bensin, bukan, semacam apa? Seperti daun pohon, sabun, ya, atau sabun cair, bidara, gimana hukumnya? Airnya boleh digunakan untuk bersuci? Air kalau tercampuri oleh binatang, zat atau benda suci, seperti ada daun-daun situ, daun yang sudah busuk misal, atau sabun, gimana airnya? Airnya suci. Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Enggak. Dirinci, ada rinciannya. Gimana rinciannya? Kalau yang mencampurinya tidak
mendominasi, ya. Kalau campurannya tidak mendominasi air maka boleh. Tapi kalau campurannya lebih banyak sehingga mendominasi terhadap air tersebut, ini tidak boleh untuk digunakan, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Baik. Sehingga berubah dari air menjadi sabun. Ini sudah kita kasih contoh. Kalau dikasih kopi, orang nyebutnya kopi. Kalau ini jadi kasih teh. Ya. Nggak bilang ini apa? Air, enggak. Teh, pasti orang bilang teh itu ya. Berarti itu sudah mendominasi. Sudah berubah warnanya. Ya. Baik. Tapi kalau tidak mendominasi, campurannya lebih sedikit, maka boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian sekarang masalah yang kelima, hukmul ma'il musta'mal fit thaharah. Masalah yang kelima, hukum air musta'mal untuk bersuci. Musta'mal ini isim apa? Istamala yasta'milu isti'malan, musta'milun musta'malun. Isim maf'ul. Air bekas dipakai gitu ya. Air musta'mal itu air bekas dipakai. Air musta'mal adalah air yang bekas dipakai. Hukum air bekas pakai untuk bersuci. Ya, gimana hukumnya? Al-ma'ul musta'malu fi at-taharati kal ma'il munfasali atau munfasili an a'dha'il mutawaddi wal mugtasil tahirun mutahharun li ghairihi 'ala sahih. Air musta'mal, air bekas pakai ya untuk bersuci itu seperti air yang terpisah dari anggota orang yang wudu atau orang yang mandi. Nah, hukumnya apa? Tahirun mutahhirun. Tahirun mutahhirun li ghairihi. Suci dan mensucikan. Air bekas pakai itu suci dan mensucikan. Ala sahih, ini kata muallif pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya air musta'mal itu suci dan mensucikan. Misalkan mandi nih, ya, mandi. Nah, airnya gimana? Mandi kan, mandi dari gayung, dari apa? Dari ember atau jolang istilahnya, tempat air mandi kan di situ. Airnya gimana? Itu kan musta'mal ya. Otomatis ada cipratan dari badan kita kan. Nah, itu kan ada kena musta'malnya, air musta'mal. Jadi pendapat yang sahih, yang kuat itu suci dan mensucikan. Yurfi'ul hadath wa yuzilun najas, yang bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dengan catatan apa? Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathati. Selama tidak berubah salah satu sifat yang tiga. Ismail, suci dan mensucikan selama apa? Tidak berubah salah satu dari tiga sifat. Ya. Ar-raihah wa ta'am wal laun, yaitu tidak berubah baunya, rasa dan warna. Baik. Jadi itu catatannya. Air musta'mal itu suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari sifat yang tiga. Jadi dilihat dulu, ada air bekas nih, dilihat warnanya berubah enggak? Baunya dicium dulu, bau enggak? Rasanya cicipi dulu.
Ya. Baik. Dalilnya apa? Kok dinyatakan di sini suci? Dalilnya apa? Air mustamal. Kan ada sebagian pendapat katanya nggak boleh. Ya, pernah dengar? Sebagian pendapat menyatakan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kita lebih condong sebagaimana dalam kitab ini dinyatakan boleh digunakan untuk bersuci selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat. Dalilnya adalah wa dalilu taharatihi, dalil kesuciannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, hampir-hampir para sahabat itu berkelahi, rebutan ala wudu'ihi, rebutan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat ketika Nabi sedang wudu, apa mereka? Rebutan mau ngambil bekas air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa jadi badan Nabi diusap-usap, ya. Karena anggota badan Nabi itu barokah, mengandung barokah, dan ini khusus bagi Nabi, ya. Kita tegaskan lagi, keberkahan badan itu hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk selainnya. Kalau seandainya badan selain Nabi itu ada berkahnya, tentu para sahabat akan mengambil berkah dari badan sahabat yang lain, dan juga tabi'in, begitu juga tabi'in, ya, at-tabi'un, murid sahabat, tentu mereka akan nyari-nyari berkah dari badan guru mereka, yaitu para sahabat. Paham nggak? Tapi ini tidak ada nukilan, ya, belum pernah kita temukan nukilan ulama, tidak ada nukilan para tabi'in mengambil berkah dari badan para sahabat, ya. Ini menunjukkan apa? Keberkahan dari badan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibenarkan ngalap berkah dari air liur kiai, ya. Atau dari apanya, pukulan Pak Kiai, kan ada, ya, pukul berkah. Atau dari air minum bekas Pak Kiai, rebutan itu berkah katanya. Apalagi yang ngambil berkah dari binatang, ada nggak? Berkah kotoran sapi, ada. Ini kesyirikan, ya. Baik. Manusia saja selain Nabi itu yang lebih sahih tidak ada berkahnya, karena tidak ada dalil. Yang badan yang berberkah itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waliannahu sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis siapa? Riwayat Bukhari, ya. Idza tawaddaa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, para sahabat hampir-hampir berebutan, kelahi untuk mengambil bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menuangkan untuk Jabir dari wudu beliau apabila dia sakit. Jadi Jabir itu sakit, kan? Kemudian Nabi menuangkan atau mengguyurkan dari bekas wudu beliau, ya. Jadi Nabi wudu, kemudian air bekasnya disiramkan ke Jabir yang sedang sakit. Baik.
Ini hadis kedua yang menjelaskan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menunjukkan apa? Bahwasanya air musta'mal itu mensucikan, suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat. Walau kana najasan, perhatikan di sini, kalau seandainya air bekas itu najis, kalau seandainya air mustamal itu najis, lam yajuz fi'lu dzalika, maka tidak boleh untuk melakukan hal itu. Kita ulang, jika seandainya air mustamal itu najis, maka Nabi tidak mungkin melakukan apa? Hal tersebut. Ya, habis wudu langsung disiramkan ke yang sakit. Kalau najis, Nabi nggak akan melakukan hal itu. Berhubung air mustamal itu tidak najis, ya, maka Nabi melakukannya. Paham Ismail? Ngertos? Ngerti ora? Perhatikan ya. Ini termasuk pembahasan, agak banyak pembahasan di sini. Fiqhul Muyassar. Kalau nggak fokus lewat, nah. Apalagi nggak nulis. Kemudian alasan yang lain, wali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa nisaahu dan juga istri-istri beliau, kanu yatawaddauna fil aqdah wal atwar wa yagtasiluna fil jifan. Ya. Mereka Nabi, kemudian sahabat, kemudian istri-istri beliau, mereka berwudu di aqdah. Aqdah itu semacam wadah ya, wadah besar. Wal atwar, ya, atwar ini semacam gelas besar. Jama' dari taur, ina yushrabu fih, bejana wadah yang digunakan untuk minum, itu taur atau atwar. Nah, mereka menggunakan itu untuk berwudu. Dan mereka juga mandi fil jifan. Ya. Jifan itu ya wadah yang besar ya. Jama' jufnah atau jafnah. Nah, kalau kita ya semacam ember ya. Mereka mandi di situ. Menggunakan itu. Wa mithlu hadza la yaslamu min rasyasin yaqau fil ma'. Dan semisal hal ini, jadi menggunakan wadah-wadah seperti itu kan, tidak akan selamat dari percikan air, ya. Kita mandi, apalagi mandinya yang boros itu, ada yang boros di sini, pure, kan? Air kan mercik ke situ lagi kan, ke ember. Nah ini kan gak selamat percikan air yang jatuh pada ember tersebut, ya. Pada air tersebut. Nah, yang jelas tadi, jadi air bekas Nabi, wudu Nabi, kemudian disiramkan dan para sahabat berebutan. Nah, dan kesimpulan ini dari perbuatan Nabi, bahwasanya Nabi dan para sahabat kemudian istri beliau berwudu dari wadah-wadah tersebut, dan hal ini tidak akan selamat dari percikan air yang jatuh, ya. Nah, kemudian alasan yang lain, air mustamal itu suci dan mensucikan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ketika itu junub, ya. Junub, sudah ngerti junub? Junub, habis berhubungan suami istri, ya. Hubungannya serius tapi beliau menyatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Orang beriman tidak najis, ya. Baik badannya atau akidahnya. Perhatikan. Ya. Orang yang beriman tidak najis. Innal mu'mina la yanjus. Hadis riwayat Muslim.
Wa idza kana kadzalik fa innal ma' la yafqidu tuhuriyatuhu bimujarradi mumasatihi lahu. Apabila keadaannya seperti itu, sesungguhnya air itu tidak akan hilang kesuciannya hanya sekedar nyentuh ke badan. Ya. Karena Nabi mengatakan seorang yang beriman itu tidak najis. Jika demikian keadaannya, air itu tidak akan hilang kesuciannya hanya sekedar menyentuh badan. Ya. Paham enggak? Tuh. Badan kita kan suci, enggak najis kan? Nah, air tersebut tidak akan hilang kesuciannya hanya sekedar menyentuh kulit. Berarti tetap suci. Ya. Paham ini? Semoga dipahami. Itu masalah yang ke berapa? Kelima. Air mustakmal. Kesimpulannya boleh digunakan, suci dan mensucikan apabila atau selama tidak berubah salah satu dari 3 sifat. Alasannya tadi hadis Nabi, ya, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang keenam, as'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. As'ar ini jama' su'run. As'ar jama' surun. As'arul adamiyyin wa bahimatul an'am wa bahimatil an'am. As'ar jama' su'run. Apa itu su'run? Wa ma baqiya fil ina ba'da syurbi syarib minhu. Yaitu apa yang tersisa dari air. Apa yang tersisa di dalam bejana setelah diminum. Ya, ini kan belum jadi su'ur nih. Tadi dituangkan air kan? Ini belum menjadi su'run. Tapi kalau sudah diminum, kan ada sisa air tuh. Nah itu namanya su'run. Ya, air yang tersisa setelah diminum ada sisanya. Nah itu namanya su'run. Indonesianya air yang tersisa. Itu aja. Baik, hukumnya gimana? Fal adami tahirun. Anak Adam, manusia ini suci. Wa su'ruhu tahirun, dan juga su'runya air bekas yang dia minum ini suci. Sawun kana musliman au kafirun. Sama saja. Ya, dia itu muslim atau kafir. Jadi badan orang kafir itu suci ya, selama dia suci, enggak ada yang nempel, enggak ada najis yang menempel. Paham? Jadi air bekas diminum, sisa air minum itu suci, karena manusia itu bersih, suci. Sama saja dia muslim atau kafir. Wa kadzalikal junub wal haid. Begitu juga orang yang junub atau yang haid. Ada orang junub, ya, tiba-tiba dia minum air, atau orang wanita haid. Gimana air bekas sisanya? Tetap suci, ya. Berbeda dengan keyakinan orang Yahudi, wanita haid itu pergi jauh-jauh, jangan dekat-dekat, dianggap najis, ya. Kalau menurut orang ya Yahudi. Kalau dalam Islam, wanita haid itu hanya diharamkan apa? Tidak boleh digauli saja, ya. Naam. Wa qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min la yanjus. Ini hadis yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang beriman itu tidak najis. Ini alasan atau ya alasannya karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu tidak najis.
Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haid. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau Aisyah itu minum dari bejana, sebuah bejana. Dalam keadaan Aisyah ketika itu sedang haid. Ya. Aisyah minum dalam keadaan beliau sedang haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengambilnya. Ini air bekas Aisyah misalkan ya. Diambil sama Nabi. Fayad'u fahu ala maudi fiha. Maka Nabi meletakkan bibirnya di tempat bekas bibir Aisyah. Mesra ya. Dicari ini bekas Aisyah mana nih? Oh di sini. Langsung diminum ya. Tayyib. Ya. Fiha bukan artinya di dalamnya ya. Fi ini bibir. Fahun. Ya. Aisyah minum, kemudian Nabi ngambil, setelah itu beliau letakkan bibir beliau di tempat bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan apa? Air minum bekas ya atau sisa, bukan bekas, sisa air minum atau apa saja sisa itu suci. Nah. Wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yukalu lahmuhu min bahimatil anam wa ghairiha. Kemudian poin berikutnya, ulama sepakat atas kesucian sisa binatang yang boleh dimakan. Paham enggak? Ulama sepakat atas sucinya sisa minuman yang diminum oleh binatang. Ribet ini bahasanya gimana nih? Ulama sepakat atas kesucian sisa air yang diminum oleh binatang, tapi binatang yang boleh dimakan ya. Contohnya binatang yang halal dimakan apa? Sapi, kambing, ayam, kerbau, bebek, kuda, apalagi? Pokoknya yang boleh, yang halal dimakan. Tiba-tiba ada kambing. Ini air minum kita. Tiba-tiba ada kambing minum, bonus itu. Sisanya suci. Ya. Ada unta minum, habis airnya, nggak ada sisa dong. Ya, unta kan kuat minum ya. Tuh. Misalkan ada sisanya, itu suci ya. Tuh. Jadi sisa minuman yang diminum oleh binatang yang boleh dimakan dagingnya, ini suci sisanya ya. Amma ma la yu'kal lahmuhu kasiba wal humur wa ghairuha fa sahih anna su'ruha tahir. Adapun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti binatang buas atau keledai atau selainnya, keledai liar aja. Maka yang sahih ini su'ruha tahir. Sisa air yang dia minum itu suci, tetap suci ya. Walaupun binatang tersebut tidak boleh dimakan, seperti binatang buas, bekas harimau, bekas singa, ya. Sisa airnya suci. Ini kata penulis, pendapat yang sahih dia suci. Wala yu'thiru fil ma, tidak memberikan pengaruh terhadap air. Wa bi khassah idza kana al-ma' katsiran, terkhusus apabila airnya banyak. Paham ini? Airnya tetap suci, apalagi airnya banyak. Jadi sisanya suci. Paham Izzah? Paham? Bahrul, mana Bahrul? Paham? Paham, alhamdulillah. Baik.
Amma idza kana al-ma' qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa yanjus. Adapun apabila airnya sedikit dan berubah karena sebab diminum, maka dia najis. Ya. Adapun apabila airnya sedikit dan berubah karena sebab diminum, maka airnya najis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang telah berlalu. Kemudian juga hadis yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam suila 'anil ma' wa ma yanubu minad dawab was-siba. Beliau ditanya tentang air. Ya. Tentang air yang dijilat oleh binatang. Oleh binatang. Dari binatang yang buas. Minadawab dari binatang wasiba dan binatang buas. Faqal, beliau bersabda, idza balagal ma qullatain lam yahmil khabath. Jika air mencapai 2 kulah tidak memungkinkan najis, tidak akan menjadi najis. Ya. Dan juga berdasarkan sabda beliau fil hirrah, tentang kucing. Ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Gimana kucing? Wa qad syarabat minal ina. Kucing tersebut sudah minum di bejana. Kata Nabi, innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Kucing itu biasa, hanya saja kucing itu yang biasa suka mengelilingi kalian. Ya, tawafin wa tawafat. Kerjaannya apa kucing? Lalu lalang sana kemari, ya. Nah, bahkan apa? Ya sangat akrab dengan manusia. Itu kucing. Sehingga kata Nabi, kucing itu tidak najis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Ya. Sahih, hadisnya sahih. Kemudian wali anhu yasyuqqu taharruz minha fil ghalib. Karena apa? Sulitnya untuk terlepas. Pada umumnya kita itu sulit terbebas dari apa? Dari bergaul dengan kucing. Ya. Baik. Kita itu sulit terlepas, terbebas dari kucing, ya. Kucing di mana-mana, masuk rumah, ya. 6. Falau qulna bi najasati su'riha, jika kita katakan apa? Air sisa bekas kucing itu najis, ya. 6. Wa wujubu ghusl asya, dan wajib dicuci air bekas atau wadah yang bekas diminum oleh kucing. Kala kana fi dzalika masyaqqah, dalam hal itu ada kesulitan. Kalau seandainya kita katakan apa? Najis, dan kita katakan ini wajib dicuci, ini kan masyaqqah, berat, menyulitkan. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, dan sesuatu yang menyulitkan itu diangkat, dihilangkan dari umat ini, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang menyulitkan itu hilang, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya ini. Kalau kucing dinyatakan najis, itu menyulitkan. Ya. Sehingga dalam syarat ini dalam Islam kucing tidak najis berdasarkan hadis tadi. Innaha laisat binajas, innamah hiya minat tawafin alaikum at-tawafat. Nah. Jadi diambil pelajaran bahwasanya syarat Islam itu menghilangkan segala sesuatu yang menyulitkan. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi siapa? Salat 5 waktu
sehari semalam? 50 kali sehari semalam? Nabi Musa ya. 50 kali sholat sehari semalam. Ya, Iqbal. Berapa kali? 50 kali coba. Sehari semalam harus sholat 50 kali. Kemudian diangkat dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad, hanya 5 kali sholat. Ya. Kalau dulu zaman dahulu, zaman Nabi Musa juga, kalau tobat harus bunuh diri atau saling bunuh. Itu tobat, syarat tobatnya. Kumpul tempat yang gelap, ya, supaya nggak terlihat ini anak, ini bapak, ya, tempat gelap, kemudian saling bunuh. Itu syarat tobatnya, ya, atau bunuh diri. Itu syarat tobatnya. Adapun dalam Islam, umat Nabi Muhammad SAW ringan, ya, cukup taubatan nasuha. Bertekad kuat untuk meninggalkannya, kemudian menyesal, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Ini kan ringan, lebih ringan. Amma surul kalbi fa innahu najas wa kadzalika khunazir. Adapun air sisa bekas anjing, ya. Air sisa bekas apa? Binatang berkaki 4, itu enggak cocok. Bekas anjing, ya. Ini najis. Air sisa bekas apa? Jilatan anjing. Itu najis. Begitu juga bekas babi, ya, ada babi minum dari air, dari gelas misal, atau dari gayung, maka sisa airnya itu najis. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yagsilahu 7 marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang kalian apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dia cuci 7 kali. 5 tambah 2 7. Dicuci berapa kali? 7 kali kalau ada bejana dijilat oleh anjing. Cuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Ya, salah satunya pakai tanah, digosok. Gosok tanahnya. Ya. Ini riwayat Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Wa amal khinzir, adapun babi, dalilnya apa? Falinajasatihi wa khabathihi wa qadaratihi wallahu ta'ala fa innahu rijsun. Karena babi itu karena najis, khabith, ya, kotor. Allah Ta'ala berfirman fa innahu rijsun, sesungguhnya itu najis, rijs, ya, babi itu najis. Al-An'am ayat 145. Tapi itu masalah yang ke berapa? Ke-6, ke-5, ke-6 ya, ke-6. Tadi yang ke-5 tentang apa? Bani, masalah yang ke-5 tentang apa? Catat enggak? Nabil, yang ke-5 tentang apa? Selamat. Yang bejana, yang ke-5, masalah yang ke-5 tentang nafis, air musta'mal. Gimana air musta'mal? Kesimpulannya, ahsan. Air musta'mal itu suci dan mensucikan selama tidak berubah
salah satu sifat yang 3. Kemudian dalilnya apa? Coba sebutkan secara terjemah aja. Kalau bisa Arabnya. Azhar, dalilnya apa? Sucikan. Sebutkan. Man. Bahrul Ulum. Apa dalilnya tadi? Ditulis nggak? Man yaqul. Siapa? Silakan. Asep. Di antaranya apa dalilnya? Ya. Ketika Nabi berwudu, para sahabat berebutan untuk mengambil air bekas wudu beliau. Dan kemudian masalah yang ke-6 tentang apa? Musa. Ya Musa. Apa Musa? Masalah yang ke-6. Mas Ponen. Monggo. Masalah yang ke-6. Ready. Masalah yang ke-6. Masalah yang ke-6. Ready? Lewat. Ismail, masalah yang ke-6. Jangan cuma dipegang bukunya ya. Tulis. Sekarang aja lupa, apalagi nanti pas selesai taklim. Kalau nggak ditulis ya, kalau ditulis kan ada bukti saya ini belajar. Ya, nanti bisa dilihat anak cucu kalau disimpan baik-baik berarti ya. Apa yang ke-6? Sur. Apa sur? Surun. Sisa, air sisa. Ya. Apa hukumnya? Dirinci dulu sucinya bekas siapa? Bekas manusia suci. Ya. Kalau bekas hewan, lihat dulu hewannya apa. Kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya suci. Gimana tak kalau binatang buas? Suci juga kalau airnya banyak. Ya. Baik. Kemudian kalau air bekas jilatan anjing dan babi najis. Ya. Baik, naktafi lana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kafaratul majlis keras.